warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Ismail, mahasiswa IAIN Sultan Ahmad Gorontalo, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai literatur review. Pengertian literatur. Literatur adalah semua karya tulis yang bisa dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi dalam melakukan berbagai macam bidang penelitian atau karya tulis ilmiah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), literatur adalah bahan bacaan yang digunakan dalam berbagai aktivitas, baik secara intelektual maupun rekreasi. Selanjutnya, pengertian review. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa literatur review terdiri dari dua kata. Setelah membahas pengertian literatur, maka pengertian review. Review adalah suatu ringkasan atau juga ulasan yang berasal dari beberapa sumber, seperti film, buku, berita, dan jurnal. Selain itu, review bisa juga berasal dari beberapa produk yang biasanya kita lakukan setelah selesai belanja online. Meskipun literatur review terdiri dari dua kata, tetapi sebenarnya arti dari literatur review berbeda, tidak sama dengan arti gabungan dua kata tersebut. Dalam bidang penelitian, terutama pembuatan karya ilmiah, literatur review lebih dikenal dengan istilah tinjauan pustaka. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa literatur review adalah suatu kegiatan menganalisis yang dapat berupa kritikan dari suatu penelitian yang sedang dilakukan terhadap suatu topik khusus yang merupakan bagian dari bidang keilmuan. Selanjutnya, metode literatur review. Yang pertama, systematic mapping study. Systematic mapping study adalah jenis metode literatur review yang dimana dalam penulisannya dilakukan secara sistematis dan memakai langkah-langkah yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan metode literatur review ini, maka dalam memilih karya tulis yang akan diteliti tidak bisa dilakukan secara subjektif, sehingga harus dilakukan secara objektif. Yang kedua, systematic literatur review. Systematic literatur review biasa disingkat menjadi SLR. Systematic literatur review adalah sebuah cara yang secara sistematik yang bertujuan untuk mengumpulkan kemudian menganalisis secara kritis dengan menyajikan data-data serta temuan yang berasal dari berbagai macam penelitian lainnya. Yang ketiga ada traditional review. Traditional review adalah suatu metode yang bisa digunakan untuk membuat literatur review oleh para peneliti. Hasil dengan metode traditional review yang bisa digunakan untuk membuat tinjauan pustaka ini sering kita temukan pada survei paper. Oleh karena itu, literatur review yang dihasilkan melalui metode ini lebih dikhususkan fokus terhadap satu topik saja. Selain itu, karya tulis yang dipilih sudah diketahui pembuatannya terlebih dahulu. Selanjutnya ada manfaat literatur review. Banyaknya peneliti yang menggunakan literatur review bukan tanpa alasan, karena literatur review itu sendiri memiliki beberapa manfaat diantaranya. Yang pertama, mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan bidang tertentu. Manfaat pertama yang bisa diperoleh dengan membuat literatur review adalah mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan bidang tertentu. Dengan manfaat ini, seorang peneliti bisa terus mendalami ilmu pengetahuan tersebut, bahkan bisa ikut andil dalam perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Yang kedua ada mengetahui metode atau teknik dalam membuat karya ilmiah. Manfaat kedua dari membuat literatur review adalah mengetahui metode atau teknik dalam membuat karya ilmiah. Manfaat ini dapat terjadi karena dalam membuat literatur review, langkah-langkahnya hampir sama dengan membuat karya ilmiah. Selain itu, dengan membuat literatur review,
Peneliti bisa juga mengetahui teknik-teknik dalam menyelesaikan suatu permasalahan sehingga solusi dari permasalahan tersebut bisa digunakan oleh pembaca lainnya. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan. Selain mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan, membuat literatur review bisa juga bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan yang semakin bertambah, maka wawasannya juga akan ikut bertambah. Hal ini dapat terjadi karena ketika melakukan kegiatan literatur review, peneliti akan membaca dan memahami berbagai macam karya tulis, baik yang relevan topik pembahasan atau tidak. Yang keempat, mengetahui hasil penelitian yang saling berhubungan. Ketika melakukan kegiatan literatur review, maka kita akan membaca dan memahami karya tulis yang berupa hasil penelitian sebelumnya. Oleh sebab itu, dengan melakukan literatur review, maka peneliti akan mengetahui hasil penelitian yang saling berhubungan dengan topik pembahasan yang akan diteliti. Yang kelima, menentukan topik pembahasan dan permasalahan yang akan diteliti. Manfaat kelima dari membuat literatur review adalah dapat menentukan suatu topik pembahasan dan permasalahan yang akan diteliti. Hal ini dapat terjadi karena ketika membuat literatur review, peneliti akan dengan mudah mencari permasalahan atau topik pembahasan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, literatur review bisa juga bermanfaat bagi peneliti agar penelitian yang dilakukan tidak melenceng kemana-mana. Selanjutnya ada cara membuat literatur review. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa langkah dalam membuat literatur review. Antara lain, yang pertama, mencari, membaca, dan memahami karya tulis yang relevan dalam membuat literatur review. Maka peneliti harus mencari karya tulis yang akan digunakan pada penelitian nanti. Bukan hanya dicari saja, tetapi juga harus dibaca dan dipahami agar bisa mendapatkan sumber data yang relevan dengan topik pembahasan. Yang kedua, memilih sumber data yang jelas. Langkah kedua dari membuat literatur review adalah memilih sumber data yang jelas. Hal ini perlu dilakukan agar proses penelitian tidak melenceng dan menghasilkan literatur review yang detail dan spesifik. Yang ketiga, melakukan identifikasi secara mendalam. Langkah-langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi secara mendalam. Dalam hal ini, yang diidentifikasi adalah semua karya tulis yang akan dijadikan sebagai rujukan dalam membuat literatur review. Semakin dalam identifikasi yang dilakukan, maka sumber data yang diperoleh akan semakin bagus. Yang keempat, membuat kerangka literatur review. Sebelum membuat langsung literatur review, sebaiknya buatlah kerangka literatur review terlebih dahulu. Dengan membuat kerangka literatur review, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditambahkan dalam membuat literatur review. Dengan begitu, dapat mengurangi kesalahan dalam membuat literatur review dan bisa menghasilkan literatur review yang berkualitas. Yang kelima, membuat literatur review. Langkah terakhir yaitu buatlah literatur review dengan sumber data yang sudah diperoleh sebelumnya. Kesimpulan dari materi ini adalah literatur review sering dikenal dengan sebutan tinjauan pustaka yang sering ditemukan oleh mahasiswa dan dosen yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya seperti skripsi, tesis atau disertasi. Dengan literatur review, maka peneliti akan lebih mudah dalam menemukan karya tulis yang jenisnya sama dengan topik pembahasan yang akan diteliti. Metode literatur review ada 3, yaitu systematic marking study, systematic literature review, dan traditional review. Setiap metode itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing
Oleh karena itu, sebaiknya gunakanlah metode yang sesuai dengan literatur review yang akan dibuat sehingga bisa menghasilkan literatur review yang optimal dan berkualitas. Itulah materi yang saya sampaikan. Bidang kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.